teman-teman, balik lagi di Break to Podcast ya. Hari ini kita berkunjung ke suatu tempat yang luar biasa ya. Dulu saya pernah ke sini, belum jadi tempatnya, dan sekarang jadi satu tempat yang megah, rumah Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini tentunya kita bukan berkunjung ke tempatnya, tapi ke yang pemiliknya ya, istilahnya yang Tuhan percayakan untuk mengelola tempat ini. Hamba Tuhan yang luar biasa, masih muda ya, boleh dibilang masih muda, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Suami istri ini boleh jadi berkat di lingkungan sekitar, bahkan sekarang jadi komisi daerah untuk pemuda remaja, bahkan di wilayah maupun di manapun ya, yang pasti jadi berkat. Oke, langsung aja kita kenalan dengan, boleh kenalan sendiri Pak, namanya Pak Wahyu dan Bu Ika, silakan kenalan sendiri, nama lengkapnya. Boleh, silakan Pak Wahyu dulu. Terima kasih Mas Indra. Nama saya Wahyu Kurniawan Sejoko, lahir Kediri 3 Juni 1980. 1980. Ya. Berarti sekarang 41 ya? Betul. 41. Ibu silakan. Iya. Saya Mahdiel Ika Putri Surbakti. Saya bukan orang Jawa ya. Kelihatan Bu dari namanya Bu ya. Saya asli dari Karo dan ya? Sumatera Utara ya. Wow, luar biasa ya. Saya lahir 5 Juli 1979. 1979. Oke. Saya pengen kita original story. Tadi kan udah disebutkan di tanggal lahir ya, tempat lahir. Tapi saya pengen latar belakang mungkin dari keluarga Pak Wahyu, mungkin kan kita tahunya Pak Wahyu hamba Tuhan nih. Apakah keluarga besarnya juga dari latar belakang hamba Tuhan atau kayak gimana Pak? Boleh dikasih tahu Pak, diceritakan. Ya, Bapak, baik. Ibu. Kalau orang tua memang bukan hamba Tuhan, tapi setia. Iya, melayani Tuhan ya. Tuhan gitu aja. Jadi orang tua kerja sebagai karyawan PTPN di Spawon waktu itu. Spawon ya. Sekarang sudah pensiun. Dekat sini ya Pak ya. Iya, betul. Kalau Ibu sendiri orang tua? Kalau latar belakang saya memang dari hamba Tuhan ya. Memang hamba Tuhan ya. Dari kakek, papa juga hamba Tuhan. Pelayanan di Karo Brastagi. Di Karo Brastagi ya. Iya. Oke. Itu tadi mungkin teman-teman original story-nya dari kedua hamba Tuhan yang luar biasa ini ya. Nah, saya pengen tanya nih, awal pelayanan kapan Pak? Diawali kapan nih? Mungkin dari SD, TK atau apa? Boleh diceritakan Pak, pelayanan awalnya di mana? Awal pelayanan waktu itu memang orang tua sudah lama nggak ke gereja GPDI. Karena satu dan lain hal, akhirnya saya diminta untuk bergereja di GKJW. Oh, di GKJW. Ya, tepatnya di Trisulo ini. Dan disitulah saya mulai diminta untuk melayani pemuda remaja dan sekolah minggu. Oh, ya. Langsung. Belum ada pengalaman, tapi saya hanya mengcopy yang senior di situ, bagaimana caranya mengajar, bagaimana untuk anak-anak. Ikutin arusnya ya, masih ya Pak ya. Masih belum punya pengalaman. Masih mengikuti awalnya teman-teman. Kalau Bu Ika sendiri gimana? Kalau saya ya namanya anak hamba Tuhan sudah pasti dari kecil ya. Sudah dari kecil, tapi terlibat di pelayanan itu dari SMP. Oke. SMP sudah mengajar sekolah minggu. Mengajar sekolah minggu. Iya. Musik mungkin? Kalau musik enggak, cuman penari tamborin. Oh, tamborin. Oke. Wah, mantep nih ya, bisa dari tamborin. Oke. Gini ya, tadi kan awal pelayanan kayak gitu. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu ini adalah gembala dari GPDI Victory Trisulo ya Pak ya? Betul. Ya. Dari awal namanya Victory ya Pak ya? Victory. Boleh jelaskan dikit Pak, arti nama Victory, kenapa kok pakai nama Victory? Kan biasanya ada Immanuel atau apa ya, yang nama-nama lain yang lebih rias ya, ke Italia atau ke Yunani gitu, kenapa kok ambil Victory? Ya, Victory adalah kemenangan. Kemenangan ya? Kemenangan. Memang itu kerinduan kami dari awal, karena pada dasarnya pelayan di tempat ini ya, tidak mudah untuk kita melayani tempat ini. Tentunya dari banyak lingkungan masyarakat masih mempercayai okultisme, kuasa-kuasa yang terjadi. Sehingga kami rindu sekali umat-umat yang ada ini mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Baik dalam segi apapun. Dimenangkan dari belenggu ikatan penyembahan berhala gitu ya, Pak ya. Dan juga tentunya itu kan membawa dampak penyakit, kesulitan dan apapun. Dan kami berdoa apa nama gereja yang sesuai di tempat ini. Saya percaya di dalam Tuhan pasti kita akan alami kemenangan. Yes, amin.
Semuanya itu kita ambil, kita doa, kita puasa, kita kukuhkan bahwa nama gereja ini adalah Victory. Victory. Ya, itulah latar belakang yang bisa saya sampaikan mengenai Victory. Victory. Ada kemenangan. Ya. Benar-benar berkemenangan ya, Pak. Ya. Menang dari segala apapun ya. Tapi tidak mudah Mas Indra. Ya, karena nama itu gimana, Pak? Nama itu yang jelas kalau orang bisa menilai, wah kemenangan ya. Kapan menangnya gitu kan. Soalnya masih merintis saja namanya Victory. Iya. Masih sulit Victory. Masih belum ada apa-apa Victory. Tapi saya percaya nama itu yang kami kukuhkan itu Tuhan berkati. Yes. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya tidak sama, ada perubahan. Boleh dikatakan dari kurang Tuhan tambahkan, dari tidak ada Tuhan adakan. Dan itu bukan kekalahan saya kira. Iya. Itu sebuah kemenangan. Puji Tuhan. Jadi benar-benar cukup, akhirnya berkecukupan ya, Pak. Sampai situ. Pas istilahnya jadi gereja pas ya. Pas butuh apa ada, pas pingin apa ada gitu ya, Pak ya. Pas-pasan gitu. Jadi kita menang. Ya, pas pengen berbagi berkat ada gitu ya. Ada. Jadinya berkemenangan. Puji Tuhan. Itu sedikit gambaran dari gereja Victory ini ya, teman-teman. Itu benar-benar dari namanya aja kita udah kayak apa ya? Wow. Kayak langkah iman yang benar-benar dari nama itu kan kita ketahuan nih, wow Victory berkemenangan. Nah balik lagi mungkin ke kehidupan pribadi dari Pak Wahyu dan Ibu ya, boleh ceritakan nggak sebenarnya punya cita-cita nggak jadi hamba Tuhan? Kalau mungkin tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan, kira-kira cita-citanya apa sih Pak dulu? Saya nggak punya. Cita sebagai hamba Tuhan saya nggak mau. Nggak mau malah Pak. Nggak mau. Bukan tidak tapi malah nggak mau ya Pak. Nggak mau. Karena saya melihat juga hamba Tuhan ya seperti itu, hidupnya susah, ya kan? Menderita. Ya cari dinilai sama banyak orang, nggak ada gaji, nggak sebagainya. Jadi dia betul-betul hidupnya ya seperti itu. Saya terobsesi itu. Jadi saya memikirkan saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya pengennya jadi tentara. Saya pengen jadi Kopassus pada waktu itu. Mantap. Betul, saya suka seperti itu. Tapi Tuhan tidak izinkan karena saya nggak bisa renang. Saya nggak bisa renang dan mungkin gigi saya juga gingsul itu, jadi nggak bisa. Ya. Banyak penghalang. Akhirnya saya ingin kerja aja lah. Saya sudah diterima di pabrik waktu itu, di pabrik paku juga mau kerja, tapi teman-teman saya nggak diikut kerjakan, mau demo. 10 orang mau demo karena mereka adalah mantan-mantan preman. Nah akhirnya di daerah Sidoarjo itu saya minta kepada yang membawa itu namanya, saya minta tolong teman-teman saya aja lah suruh kerja, saya tak mundur. Gitu kan, teman saya semua kerja, saya mundur. Malah mundur. Ya saya di rumah kembali, saya merenung, ya sampai situlah Tuhan teguhkan saya mesti harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan di jalur khusus ya. Khusus. Ya. Luar biasa ya. Ternyata 2 episode ini sama-sama punya cita-cita jadi tentara, teman-teman. Ya, betul. Yang lalu kita ke Rudi juga punya cita-cita jadi tentara, dan ternyata hari ini benar-benar jadi tentara. Tentaranya Tuhan gitu Pak. Lebih dahsyat lagi loh. Tidak hanya menjaga satu negara, tapi menjaga hati, menjaga iman dari jemaat. Wah, itu lebih jiwa-jiwa lebih dalam lagi ya Pak ya, lebih luar biasa lah. Kalau Ibu sendiri punya cita-cita seperti apa Bu dulu? Kalau saya juga bukan cita-cita jadi hamba Tuhan. Ya. Karena memang saya sudah pernah bekerja ya di Medan di perusahaan agrobisnis. Okay. Kalau posisi dikatakan sudah enak ya. Tapi kok nggak ada sejahtera. Nah, akhirnya sampaikan ke orang tua kalau ingin masuk sekolah Alkitab. Orang tua juga kaget ya. Kenapa kok di pekerjaan sudah posisi enak kok ingin sekolah Alkitab? Akhirnya saya kasih tahu kalau memang di pekerjaan itu sudah nggak ada sejahtera, memang hati ingin terus melayani gitu. Wow, mantap. Jadi masuk ke sekolah Alkitab. Puji Tuhan ya, masuk sekolah Alkitab semua. Ya. Oke, ini pertanyaan yang mungkin boleh dibilang klasik ya Pak ya. Ketika seorang menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, apalagi itu jadi gembala, saya selalu bertanya ini, kapan sih titik poinnya ketika Bapak atau Ibu memutuskan, oke, aku jadi hamba Tuhan? Kira-kira selain dari pekerjaan tadi Pak ya, jadi kerja itu, ada nggak titik poin yang membuat benar-benar Tuhan meneguhkan bahwa, oh aku harus jadi hamba Tuhan, jadi sekolah kitab dan sebagainya, itu kapan Pak titik poinnya yang terjadi itu?
Titik poinnya emang saya sudah nggak ada lagi kesanggupan untuk melangkah cari apa yang menjadi keinginan hasrat saya untuk meninggalkan hamba Tuhan itu. Sebab beberapa hamba Tuhan juga sudah menyampaikan kepada saya, kamu masuk sekolah Alkitab, termasuk gembala saya almarhum Bapak Pendeta Paulus Sarpani. Kamu masuk sekolah Alkitab. Saya nggak mau. Enggak. Semakin saya berkata keras tidak mau, semakin saya hampa, semakin saya agak gemetar, gitu. Jadinya, jatuh kesaksian. Ya, saya juga pernah mengalami jatuh, Mas Indra. Ya. Itu kalau tidak salah di pojok ini, tikungan barat sini, saya pernah jatuh. Saya nabrak pelonto jalan itu, jadi terpental, helm saya nabrak di pelontonya itu, ya, pecah di situ. Mestinya kepalanya ikut harusnya ya. Harusnya kalau logikanya, tapi cuma dijahit 7 jahitan di bagian kanan ini. Itu saya sudah pingsan dan mengeluarkan banyak darah, dibawa pulang sama orang tua setelah dijahit di Puskesmas itu di Pranggang. Lantas tidak ada informasi apa-apa, gembala kami datang. Menurut informasi orang tua, gembala ini disuruh Tuhan untuk datang ke barat. Ada anakku yang jatuh, katanya demikian. Ini kesaksian orang tua. Nah, saya ikuti aja ceritanya. Lantas dia datang, lihat saya jatuh itu, masih di kamar, bekas jahitan. Akhirnya didoakan. Saya masih agak pingsan, lemah karena darah keluar. Didoakan. Setelah didoakan, saya dengar suara suara doa Bapak Gembala itu, dan ada kesejukan lebih sejuk daripada ruang AC. Dan ada sinar yang begitu terang, lebih terang dari sinar yang pernah saya lihat. Itu menyelimuti kehidupan saya dan damai sejahtera. Damai sejahtera. Dan saya tidak bisa menafsirkan siapa-siapa itu, pasti campur tangan Tuhan yang sedang menggugah saya. Dan di situ Mas Indra, saya tidak berani lagi macam-macam dengan sebuah panggilan. Mungkin cara Tuhan memanggil seperti itu, saya terima. Mungkin karena kembangkangan, karena ketidakpekaan daripada sebuah panggilan Tuhan. Ya, saya akhirnya membuat keputusan untuk saya putuskan Alkitab itu ya. Saya putuskan sekolah Alkitab. Di... Sebetulnya ya TC-nya nggak begitu genap, tapi karena gembala tahu saya juga melayani pemuda, itu langsung diisi. Hari itu juga semua di bawah sana langsung di sekolah Alkitab tahun 2000. Kalau Ibu Ika sendiri kayak gimana, Bu? Ya seperti tadi saya kan sudah sampaikan ya. Kalau selama bekerja nggak ada sejahtera. Sepertinya yang dikerjakan kok kurang nyaman, nggak merasa enak, nggak merasa nyaman gitulah ya. Akhirnya putuskan untuk sekolah Alkitab itu. Seperti itu. Jadi itulah saya merasakan panggilan Tuhan. Kok beda di masa kerja sama sekolah Alkitab begitu loh. Kok nyamannya di sekolah Alkitab. Sejahteranya di situ, bisa ngikuti semua kegiatan yang di sekolah Alkitab gitu. Jadi di situ saya merasakan panggilan Tuhan. Panggilan benar-benar kayak diteguhkan lagi gitu ya. Iya, diteguhkan lagi di sekolah Alkitab memang. Tuhan. Angkatan berapa, Pak? Bareng atau beda angkatan? Duluan Pak Wahyu ya. Saya angkatan 46. Saya angkatan 47 kelas 1-nya. Kalau kelas 2-nya kita sama-sama angkatan 49. Memang sudah diprogram begitu. Disepakati. Nanti kita perlu sekolah Alkitab kayaknya. Hati-hati loh, nanti dipanggil. Tidak. Nah, sama-sama ya. Jadi saya pernah dengar kan ada melayani Tuhan di jalur khusus sama umum. Kalau umum ya kita jadi profesi kita apa tapi tetap melayani Tuhan. Kalau jalur khusus kan memang istilahnya jadi gembala, jadi full time gitu ya, benar-benar. Dan itu mungkin jalan kita beda-beda ya, tapi kita nggak tahu gitu ya. Kedepannya kayak gimana? Oke, Gar. Kayaknya yang di belakang kita ini ya, di balik layar itu udah kepanggil-panggil tapi masih nolak-nolak gitu. Saya doakan. Saya doakan. Oke. Berangkat dari pengalaman udah memutuskan untuk jadi hamba Tuhan dan pelayanan. Boleh nggak diceritakan dengan jujur Pak ini, Pak? Apa sih secara menurut Pak Wahyu dan Ibu
kesulitannya menjadi hamba Tuhan itu kayak gimana? Tantangannya atau penderitaannya boleh dibilang tadi, deritanya seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan gitu. Kalau mungkin ada kejadian juga yang benar-benar membuat Pak Wahyu benar-benar rasanya, Tuhan aku nggak sanggup Tuhan. Kayak gitu ada nggak Pak? Ceritanya kayak gitu Pak? Itu sebelum melayani di tempat ini atau sesudah kira-kira? Boleh dua-duanya nggak apa-apa Pak. Dua-duanya. Pengalamannya ya banyak kan pastinya. Ya kalau sebelum melayani di tempat ini kan saya pengerja di sekolah kitab. Memang saya lulus PG Boys ya. Okay. Saya 2 angkatan di sana. Ya. Yang sulit jadi hamba Tuhan itu ya saya kan temperamen. Saya agak kaku ya mungkin. Nah, disitulah banyak teman-teman bahkan pemimpin-pemimpin mulai dipakai Tuhan untuk menggosok saya. Ya. Bagaimana saya harus beretika, bagaimana saya harus menjalankan tugas. Ya. Saya di sekolah kitab tidur jam 11. Selesai saya membantu di staf di kantor waktu itu. Tidur jam 11, kadang sampai jam 12 persiapan. Besok jam 4:30 juga harus bangun. Mau tidur siang dicari sama pimpinan. Nggak boleh tidur siang. Kalau dulu saya bisa tidur siang, nggak boleh. Gitu. Ya saya kira hati, proses hati ini yang utama dalam dibentuk sulit kadang ya. Kadang memberontak, ya. Semakin memberontak semakin loro kabeh sebetulnya. Ya itu yang agak saya hadapi, proses hati pada waktu kalau itu. Ketika sudah jadi gembala di tempat ini Pak, mungkin tantangannya Pak? Tantangan pertama jelas perekonomian. Ya, karena kami sudah menikah, kami juga butuh kebutuhan setiap hari. Kalau kita sesuaikan dengan pendapatan atau berkat Tuhan dari ayapan jemaat, yang jelas secara perhitungan ya belum mencukupi. Ya. Jadi waktu itu kita berdoa mohon pimpinan Tuhan buka jalan cukupkan. Ya ada tangan yang Tuhan kirimkan. Yang jelas tantangan pertama waktu itu dalam perekonomian. Tidak mudah. Kami juga harus menyesuaikan. Istri ngambil tindakan untuk berdagang. Waktu itu jualan. Ya. Perlu disampaikan jualan apa gitu. Enggak apa-apa Pak, bebas Pak. Kita mau bebas. Nah, karena orang tua itu beternak puyuh. Ya. Nah, waktu itu kan telur kalau saya beli di orang tua kan jauh lebih murah. Lebih murah ya, betul. Ya kan? Akhirnya dia kasih murah, kita beli agak banyak, kita masak. Jadi telur itu sambal goreng telur itu kita pakai sunduk jadi sate. Sate telur. Ya, sate telur. Akhirnya kita datang ke pasar. Didagangkan di penjual-penjual itu. Nah, di situ berjalan kurang lebih 3 bulan dan keuntungan lumayan kita dapat. Ya. Tapi saya juga berpikir jangan sampai lama-lama. Saya hamba Tuhan masa berdagang gitu kan. Tapi karena situasi saya harus menyesuaikan, istri juga begitu, nggak menuntut banyak dia, tapi dia malah memberi kontribusi untuk mendapatkan penghasilan tambahan begitu. Banyak ya. Kalau aku nangkepnya dari kejadian yang sampai jualan telur susuk itu, saya lebih dapatnya itu iman dengan perbuatan ya, tidak hanya dengan berkata ya, tapi iman tanpa perbuatan adalah kosong. Tapi perbuatannya ya itu tadi belajar berdagang, menjual gitu ya. Sehingga kita nggak punya potensi untuk menekan jemaat, nggak ada potensi untuk menekan orang lain harus bagaimana. Orang kan bertindak ketika melihat kita. Ya, contoh. Jadi contoh, jadi teladan ya. Gembalanya aja mau berusaha, apalagi jemaatnya pasti lebih yang mungkin malas bekerja akan lebih dapat contoh. Oh ternyata gembala saya aja kayak gitu ya. Sempat jemaat tahu ibu gembala berdagang, akhirnya menangis jemaat semua, menangis. Dan dia terenyuh dengan apa yang kami lakukan. Ya, mereka sudah mulai semangat dalam membantu, dalam menyokong, luar biasa dari itu. Ternyata di balik kesulitan itu Tuhan pakai sesuatu untuk jemaat untuk jadi terinspirasi, untuk jadi lebih semangat gitu ya. Betul, Pak, betul. Ya,
Kalau Bu Ika sendiri ada nggak ketika pelayanan di sini sebagai ibu gembala, ada nggak tantangan dengan jemaat mungkin? Ya, sebenarnya ya jadi hamba Tuhan itu memang ya namanya juga hamba ya. Iya, betul. Seperti itu. Tantangan penderitaan, kesusahan itu tidak lepas. Iya. Itu selalu teriring. Iya. Lalu khususnya saya merasakan penderitaan itu mulai dari merintis ya. Memang ya selama sekolah Alkitab namanya ya masih dibiayai sama orang tua, apa-apa minta ya pasti dikasih ya, no? Tapi namanya udah menikah, merintis mulai dari nol, dari tidak punya apa-apa seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi ya, kita usaha. Ya. Terus seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu, kita juga merintis dimulai dari jemaat satu keluarga ya, dari mbah sendiri ya, satu keluarga. Depan masjid itu. Di depan masjid kita itu di rumah jemaat, di rumahnya mbah. Oh gitu. Jadi kita awali di situ. Sudah pastilah dalam hal ekonomi, apalagi sudah punya anak, ya toh. Pasti. Itu kesulitan dalam hal ekonomi lebih banyak begitu. Tapi puji Tuhan ya, sesuai dengan namanya, hari-hari ini lebih merasakan kemenangan itu ya Pak ya. Puji Tuhan. Dampak jadi dampak positif bagi sekitar juga, jadi berkat ya. Oke, pernah nggak Pak ngalamin gini? Sempat berpikir nggak? Pernah berpikir atau sempat berpikir, udah deh aku berhenti jadi hamba Tuhan? Pernah nggak Bapak atau Ibu mungkin? Pernah. Boleh di-sharingkan Pak? Pernah. Dan apa yang membuat Pak Wahyu atau Bu Ika tetap mau bertahan akhirnya, membuat keputusan untuk tetap bertahan jadi hamba Tuhan? Sebagai manusia mungkin pada saat ya psikologis kita, jadi mungkin penat, bosan dengan keberadaan yang ada, situasi. Muncullah dalam benak hati pikiran untuk ya lebih baik bekerja lah, dapat penghasilan yang pasti ya, daripada kita harus seperti ini. Tetapi itu tidak lama, suara itu tidak bisa menguasai kami, tidak bisa. Karena yang jelas Mas Hendra, saya percaya sebelum Tuhan memanggil, saya yakin Tuhan sudah memilih. Ya, Tuhan punya otoritas, sudah memilih. Dari kami 5 bersaudara, saya dipilih Tuhan. Setelah itu Tuhan panggil. Nah, setelah Tuhan panggil, Tuhan berikan percayaan, perintah. Dasar panggilan itulah yang membuat kami yakin ya, dimulai dari awal ekonomi yang sulit, Tuhan sudah kirimkan tangan-tangan yang terulur, sedikitlah menjadi udara segar atau harapan yang baru. Dan setelah itu juga pelayanan bukan semakin berkurang, tapi ada tambah ya. Tambah dalam arti tambah yang dibutuhkan Tuhan sediakan, terus sediakan. Jadi itu sebuah penghiburan. Sampai jemaat datang itu juga menjadi penghiburan seorang hamba Tuhan. Itu. Jadi yang membuat kami tidak dikuasai oleh keputusasaan sebagai seorang hamba Tuhan adalah memang Tuhan sudah menyatakan panggilan itu. Saya menghormati panggilannya Tuhan. Saya hamba, saya hormati Tuhan itu. Nurut ya Pak ya. Saya tidak berani. Siap ya. Betul. Kalau Tuhan udah panggil pasti Tuhan perlengkapi ya. Iya. Betul, Tuhan kekurangan gitu Pak ya. Pelihara. Mungkin kalau pas khawatir pasti ya pasti, pernah ngerasain itu. Ya. Tapi balik lagi Tuhan menolong tepat pada waktunya itu ya Pak ya. Kemanusiaannya kadang muncul. Ya, betul Bu. Sisi manusia. Hamba Tuhan masih manusia guys. Jadi nggak ada yang sempurna ya. Betul Bu. Kita kan ini pelayanan nih, aman nih soal pelayanan kayak gini-gini. Saya pengen tahu sih, mungkin pernah dibuka atau enggak masa mudanya Pak Wahyu sama Bu Ika itu pernah apa ya istilahnya dablek atau membangkang. Kayak tadi kan Pak Wahyu sempat gambaran serempet-serempet gitu dikit-dikit. Ada nggak lebih bukan spesifik ya, menceritakan masa mudanya itu seperti apa sih Pak? Sama Bu Ika sama Pak Wahyu seperti apa sih masa mudanya? Sebelum ketemu ya pergaulan sebelum ketemu pastinya ya. Oh, iya, kayak gimana sih dulu kehidupannya Pak? Kalau pergaulan saya kira ya baik-baik saja karena saya melihat orang tua susah. Orang tua susah dalam arti saya lebih condong untuk coba membantu lah. Coba membantu ya, saya buat
bantu buat batu bata, bikin angin gitu ya, saya bantu di jualan itu. Di Hanoko saya bantu untuk jualan. Dan saya lebih utamakan diri saya untuk olahraga. Saya main sepak bola, bola voli, dan saya suka karate. Saya sudah berhenti di sabuk biru saja, jiu-jitsu. Ya. Itu tinggi guys. Ya, saya berhenti. Saya suka itu, bela diri. Karena apa? Saya suka dibully pada waktu itu. Ada sejarahnya. Jadi ada sejarahnya. Karena saya suka dibully, saya mempersiapkan diri. Saya nggak mau dibully. Ya itu, untuk pertahanan diri. Dan minusnya ada, ya suka apa ya, godain cewek-cewek gitu aja. Ada modal sih Pak, ya. Ganteng sih Pak. Karena mereka juga yang datang. Ya, Pak. Kita jadi main-main kan. Tapi saya nggak berlaku kurang ajar begitu. Memang orang tua ajarkan jangan kurang ajar. Kalau cuma ya pacar-pacaran seperti itu biasa, nggak apa-apa. Gitu aja. Ya. Betul-betul luar biasa ya ternyata guys. Ya, jaga itu. Ini pernah diungkapkan ke orang Pak? Oh enggak pernah, karena Mas Hendra yang minta. Makanya ini kita bongkar khusus di Dito Manajemen ya, di Breakthrough Podcast guys. Kalau Bu Ika sendiri kayak gimana? Kehidupannya masa mudanya ya? Masa mudanya ya. Ya saya ya bisalah dikatakan umum ya kalau anak pendeta itu nakal ya. Wow, anak pendeta nakal. Bukan saya yang bilang loh guys. Umum itu Gitu. hal yang biasa. Iya. Saya salah satu di dalamnya itu. Tapi nakalnya itu bukan nakal yang gimana gitu ya. Pergaulan sama teman-teman yang suka ngeluyur, pulang sekolah nggak langsung pulang. Ngeluyur sampai sore. Bolos Bu? Iya bolos juga. SMA saya paling sering bolos itu SMA sama teman-teman saya suka merokok, tapi saya situ saya batasi, saya nggak merokok gitu. Teman-teman saya keluar malam, saya kalau malam enggak. Pagi. Iya, pagi ke sekolah guys. Pagi tetap sekolah, dari rumah sekolah, tapi terkadang sampai di sekolah karena pergaulan sama teman-teman ya bolos. Suka bohongi orang tua, dibilang les tapi enggak les gitu. Aduh ini minta uang beli buku tapi sebenarnya bukan beli buku karena suka ngeluyur ya, suka ngeluyur kan butuh uang modal saku ya, butuh modal ya, betul. Seperti itulah saya pergaulannya. Mungkin kan kisah cintanya dimulai dari sekolah kitab, ketemu sekolah kitab. Lirik-lirikan siapa dulu yang mungkin tertarik? Loh ya kan pasti ada salah satu yang tertarik kan? Saya kayaknya. Karena begini Mas Indra. Ya. Saya pada ini kan angkatan 47, saya masih jadi PJ Boys. Saya punya sedikit leluasa lah untuk melihat kekuasaan siapa yang sesuai untuk bisa menjadi pendamping begitu kan. Di 47, nah saya berdoa siapa ya, di foto-foto juga ya banyak, tapi siapa gitu. Terus akhirnya ada mami kamar, ketua kamar ya, Wayu ada yang nyari, dah ini kok begini nyari begitu. Akhirnya saya panggil, sama namanya saya panggil. Saya di kantor, ya kan, saya di kantor, ya kan. Rasa ndredegnya tetap ada ya Pak kayaknya. Ada, saya panggil nama itu memang. Nah, saya panggil pertama, terus ada apa Kak, dia panggil. Oh ya, kamu yang namanya ini, ya begitu. Ya udah itu cukup aja loh. Cukup itu aja, iya cukup itu. Ya balik ke kamar, saya memikirkan, saya pikirkan ulang. Kenapa ini dada ini kok berdebar? Hati ini berdebar. Di bagian dada, di bagian dada, di dalam ya, deg itu kok gitu loh. Dan itu agak saya rasa apa ini tadi ya. Nah, akhirnya besok lagi dia kerja di wilayah di sekitar kantor, saya lihat begitu. Oh memang mata saya nggak bisa beralih pada waktu itu ya terus. Ya sudah saya doakan. Kebetulan dia juga begitu. Wah. Dia nggak pernah berpaling dari saya kan begitu kan. Akhirnya terus pandangan saling pandangan dari mata turun ke hati.
Dari hati turun ke. Dan sebetulnya itu memang dikatakan ya cinta lokasi, tapi bukan cinta lokasi. Saya sudah berdoa lebih dulu memang. Saya dari SMA saya itu berdoa, Tuhan berkati masa depan, sekolah dan jodoh yang sesuai dengan Tuhan. Itu jangan malu-malu kalau kita belum punya pasangan, belum dipertemukan, kita harus berani berdoa. Yes. Tapi saya malu pada itu berdoa. Wong kita masih sekolah tapi doanya sampai di level jodoh gitu, sampai di level pasangan hidup kan kayak apa gitu. Tapi enggak apa-apa, saya berdoa dengan Tuhan. Saya jujur aja begitu. Puji Tuhan, ya sampai sekarang Mas Hendra. Puji Tuhan. Iya, berjalan sampai itu, sekarang. Waktu itu ngomong gitu Pak ya, suka gitu. Iya, saya langsung suka sama. Langsung dia. Diterima Ibu? Dia enggak terima. Enggak langsung. Karena enggak memang, langsung, ya? memang pada waktu sekolah dia ngomong sendiri masih ada pacar lah begitu. Oh, masih ada. Yang tidak sekolah Alkitab, dia ada di apa ya? Bekerja di apa ya? Di Medan. Di Medan. Jadi ya saya masih gimana ya? Nah, ini tantangan maksudnya. Oh, tantangan. Iya. Kira langsung menyerah, ternyata tantangan guys. Tantangan juga. Perlu ya. doa puasa. Perlu doa puasa. Doa puasa beneran Pak? Iya 3 hari. Saya sering kali ngode istri. Saya ngode istri kalau tangannya itu begini kan, ini masih masuk doa puasa 3 hari. Ini jarak jauh kan, setiap ada praise and worship itu dia duduk di samping sana agak jauh, saya di belakang itu kan mesti melihat, bisa lihat. Ya kan? Nah, itu ada kode. Nah, kode itu kita gunakan. Berarti besok kita mesti puasa. Saya cek di ruang makan, kalau nggak ada berarti benar puasa. Nggak ada di ruang makan. Demikian juga saya ya harus gimana ya? Dia berpuasa, masa saya enggak? Ya kita puasa. Demi apa? Demi ini menghadapi tantangan begitu. Beda ya romantisnya Mbak Tuhan itu beda ya sama kita ya. Iya. Kalau kita romantisnya makan keluar bareng, kalau ini puasa guys. Waduh. Nah, ada juga keluarnya ada. Ya, keluar. tapi beda Pak. Aslinya benar-benar diserahin sama Tuhan ya. Iya. Berjalan menurut keinginan sendiri ya. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin ini sesuatu yang perlu kita bicarain ya. Mungkin visi misi ke depan untuk gereja maupun secara pribadi untuk keluarga, ada nggak visi misinya untuk gereja maupun buat keluarga? Ya, visi misinya saya terus berdoa gereja ini jadi berkat. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, tambahkan di tempat ini. Gitu. Kalau boleh tahu berapa Pak sekarang? Berapa keluarga sekarang? Kalau semua nggak terpencar karena pekerjaan, karena pernikahan di luar itu ya, kalau ngumpul semua ya ada sudah 17 kakak. Kalau dijumlah semua dalam perkumpulan ya hampir apa ya, ada 50-an. 50 kalau hadir semua. Untuk menghadirkan semua ini yang sulit. Kalau keadaannya memang Ibu ya. Iya. Tapi banyak perkembangannya berarti dari awal ya. Ya, dari nggak ada memang. Ya. Dari keluarga sekarang bertambah jadi luar biasa. Oke. Mungkin yang untuk keluarga Pak, untuk keluarga. Mungkin untuk anak atau untuk kedepannya keluarga. Saya tetap berdoa untuk keluarga. Saya mau keluarga saya tetap melayani Tuhan. Cuma anak-anak. Coba anak-anak ini sudah punya keputusan bahwa nanti yang mengganti papa aku. Itu yang pertama. Anak yang nomor 1. Aku aja Pak aku yang gantiin papa. Kalau adiknya, aku mau bekerja, nanti aku bantu kamu katanya. Gitu. Bantu abang supaya gerejanya dibuat lebih maju katanya, menopang. Betul ya. Itu menurut mereka ya, mereka. tapi kita nggak tahu rencananya Tuhan gimana. Ya udahlah nggak. Terus ya kita siapkan. Ya memang kita sudah punya ditaruh kerinduan oleh Tuhan, siapkan yang terbaik. Jangan terlalu tergesa-gesa, tapi siapkan dengan baik. Tapi ya puji Tuhan anak-anak ini kita kan anak kita 2 ya, kami 2 cowok-cowok. Puji Tuhan sudah terlibat di pelayanan, sudah melayani Tuhan juga ya. Kedua-duanya sudah melayani di musik. Puji Tuhan ya. Suatu yang luar biasa ya, kan jarang nih anak hamba Tuhan mau melayani.
Kan jarang biasanya tidak ya. Kan tadi Bu Ika kan bilang jadi tidak. Kalau abangnya memang dari SD kelas 4 itu sudah main keyboard. Terus antar jemput jemaat. Semangat dia. Kalau kita lagi nggak ada di tempat, mereka sudah bisa bersihin gereja, semua menyiapkan semua. Mungkin ini pertanyaan klasik kan, pasti di Alkitab banyak ayat-ayat yang menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan visi yang baru. Tapi punya nggak Pak Wahyu atau Ibu ayat Alkitab yang istilahnya jadi favorit, dan ada nggak di balik ayat itu ada cerita seperti apa kan? Kayak misalnya saya ayatnya di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan akan hidup ini sehingga saya selalu belajar untuk mengasihi orang juga gitu. Ada nggak ayat yang favorit dan cerita di baliknya seperti apa? Boleh diceritakan Pak? Apa ayat favoritnya? Ya tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa ya. Karena ayat itu memang orang mertua saya sebelum meninggal juga meneguhkan, berdoa anakku. Berdoa terus. Pesannya hanya berdoa. Banyak berdoa. Itu membuat saya yaitu apa? Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi kita kehidupannya nggak lepas dari doa. Sampai sekarang. Sampai ke anak-anak juga diajarkan seperti itu. Jadi di mana kita berdoa kan disitulah Tuhan menyatakan berkatnya, campur tangannya, pembelaannya. Jadi kita sama anak-anak itu dalam satu hari itu nggak lepas dari doa. Tetap begitu. Berdoa ya Pak ya. Mengajak anak-anak berdoa, baca Alkitab, seperti itu. Kayak hidup berdoa gitu ya. Iya. Okay. Itu tadi ayat favorit ya, sepakat tuh berdoa gitu ya. Kalau mungkin ada nggak tokoh yang menginspirasi, yang sampai ini jadi panutan, mungkin selain Tuhan Yesus pasti ya, sama orang tua pasti ya. Nah, ada nggak tokoh mungkin dari gereja atau dari tokoh dunia yang mungkin menginspirasi Pak Wahyu sama Bu Ika, yang bisa jadi teladan yang membuat mempunyai sesuatu yang harus dilakukan terus? Ada nggak tokoh yang menginspirasi kayak gitu? Mungkin dari Pak Wahyu dulu. Sendiri-sendiri boleh. Gimana ya? Kalau tokoh, saya kira saya nggak punya di tokohnya itu. Iya. Tapi saya selalu melihat apa yang disampaikan. Jadi teladan orang tua aja. Jadi bapak saya dan mertua saya ini yang terus membuat saya terinspirasi untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang hamba begitu. Ya, yang jelas dua orang tua, bapak sama mertua saya itu yang menginspirasi saya. Nah, kalau Ibu sendiri ada? Ya, di samping orang tua sendiri mentor kami sebagai hamba Tuhan, sekalipun saat ini sekarang sudah nggak ada, tetap pengajarannya, teladannya terus kami kerjakan. Dan ada seorang guru, memang guru favorit saya di sekolah Alkitab, nggak perlu ya saya sebut namanya ya. Boleh mungkin kalau mau disebut. Nggak perlu lah. Kayak guru ya. Iya, seorang guru favorit saya sangat meniru sekali keteladanannya, kerendahan hatinya sebagai hamba Tuhan. Begitu juga dia rajin berdoa dan rajin mendalami firman Tuhan. Itu saya tiru memang. Dan yang pertama saya sangat senang dengan kerendahan hatinya, seperti itu. Kuncinya di kerendahan hati itu ya, betul-betul. Kerendahan hati. Oke. Ini satu pertanyaan klasik yang jadi inspirasi kita. Boleh nggak menggambarkan dirinya Pak Wahyu itu seperti apa dari satu kata? Kalau saya misalnya Pak ya, saya itu semangat karena melakukan segala sesuatunya harus dengan semangat gitu ya. Kalau Pak Wahyu sama Bu Ika sendiri menggambarkan dirinya dengan satu kata, mungkin ada? Silakan Pak Wahyu sendiri, Bu Ika sendiri. Saya pokoknya ya siap berperang. Siap perang saya dari dulu begitu. Benar-benar tentara Tuhan ya. Jadi prajurit. Saya perang dari itu apapun. Siap berperang, mau keadaannya kayak gimana pun ya Pak ya. Merangi diri sendiri juga. Iya, itu juga Pak ya. Oke. Kalau Bu Ika sendiri ada satu kata mungkin yang menggambarkan diri sendiri? Iya, kita harus meniru teladannya Kristus lah ya. Samping itu ya mendukung suami, support dalam suami, pelayanan, saling menguatkan, dia tegas ya, saling melengkapi. Betul. Tegas, perfect istri. Luar biasa ya hari ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang belum disampaikan? Ada mau? Sudah?
Oh iya, pesan mungkin buat anak-anak muda atau generasi berikutnya ini ya, mungkin apa pesannya Pak buat teman-teman? Pesan, saya boleh ngambil di ayat ya? Boleh, silahkan. Ya begini. Enak aja Pak. Ya. Bebas kita. Ini saya renungkan dan saya memberikan pesan. Ini 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu pesannya di situ ya Pak. Itu ada 5 kalau nggak salah ya di situ kalau kita ungkap ya. Mulai dari keteladanan. Ya. Kadang-kala anak muda diremehkan. Ya. Ya, anak muda diremehkan. Kalau bisa anak muda bisa menunjukkan keteladanan, kesetiaannya, itu, kejujurannya, tanggung jawabnya, gitu. Keteladanan. Gitu. Kalau Bu Ika mungkin ada pesan? Ya, buat anak-anak muda, remaja, hati-hatilah dalam pergaulan sekarang ini, ya. Sekalipun nggak salah kita bergaul dengan semua orang, dengan orang yang jahat sekalipun, tapi kita harus bisa menguasai diri kita, ya. Apalagi sekarang ini zaman-zaman teknologi yang semakin serba ya. gampang ya istilahnya. Ya, itu saja pesan saya, hati-hati dalam bergaul dan tetaplah andalkan Tuhan, pelayanan terlebih, utamakan Tuhan. Ini termasuk teladan kesucian. Oh iya, benar. Tadi ada teladan kesucian. Ya, memang anak muda tantangannya begitu luar biasa. Ya. Tantangannya luar biasa, gangguannya juga luar biasa. Tapi saya percaya kalau dia percaya sungguh-sungguh pada Tuhan dan terus minta pimpinan Roh Kudus, saya kira anak muda bisa memberikan teladan dalam hal kesucian. Amin. Luar biasa ya hari ini. Terima kasih Pak Wahyu, Bu Ika. Sama-sama Mas Hendra. Yang luar biasa, menginspirasi banget prosesnya. Mungkin dari penderitaannya jadi kemenangan, victory. Hari ini kita dapat pesan banyak banget, teladan untuk tetap berdoa juga, tetap berusaha di dalam Tuhan, dan yang pasti saat kita tetap di dalam Tuhan kita akan menjadi pemenang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Hendra dan tim. Di tengah-tengah kesibukannya ya Pak ya, pelayanan di keluarga juga, jadi KD ya, KD pemuda ya, anggota KD remaja ya, remaja Jawa Timur ya. Diharapkan nanti mungkin ada visi-visi baru untuk ya. remaja untuk jadi lebih baik. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih Mas Indra. Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan, gereja ini juga semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang juga udah nonton konten ini ya, bukan konten sih, tapi bincang-bincang podcast kita, dan saya percaya kita akan jumpa di next minggu-minggu berikutnya, di episode berikutnya, dan yang pasti akan terus menginspirasi kita. Amin. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Yesus memberkati.